kaum muslimin jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Alhamdulillah, inilah kalimat yang sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas untuk dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan diri. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar, Allah yang pantas disembah, Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Hari ini jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam di seluruh pelosok bumi berkumpul di lapangan, di masjid. Semuanya mengucapkan kalimat yang sama, takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamdu. Mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur rasa haru, karena di saat seperti inilah kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita, akan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita hadir bersama orang tua kita, namun hari ini keduanya sudah tiada. Mereka mendahului kita menuju ke alam baqa, dan tinggal kita yang meneruskan cita-cita perjuangannya. Di tahun-tahun yang lalu kita bersama anak-anak kita, namun hari ini boleh jadi di antara kita ada yang sudah tidak bersama lagi dengan anaknya, karena justru anaknya yang telah mendahulinya. Ada suami yang tidak sama dengan istrinya, karena istrinya pun mendahulinya ke alam kubur dan sebaliknya. Ada istri tidak lagi bersama suaminya, hadir di tempat ini karena suaminya lebih dahulu dipanggil menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Muncul kerinduan untuk bersamanya, tapi kerinduan tinggal kerinduan. Kerinduan kita hanya dibalut dengan linangan air mata, karena tidak mungkin kita kembali bersamanya. Kita hanya mengikuti dengan keyakinan suatu waktu kami pun akan mengikuti ke alam kubur. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal sudah datang, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan, meskipun hanya waktu yang sangat sesaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, karena ada dua ibadah besar yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Hari ini jutaan orang berkumpul di padang Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi undangan Allah, membuktikan ketaatannya, menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama, sebagai pertanda bahwa di hadapan Allah kita semua adalah sama. Tidak jelas mana orang kaya, mana orang miskin, mana pejabat,
mana rakyat biasa, mana orang terkenal, mana rakyat jelata. Semuanya menundukkan diri bertafakkur, bertawajuh dengan penuh tawadu dan khusyuk, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita doakan semoga yang sudah menunaikan ibadah haji diterima ibadahnya dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Pun kita juga berdoa semoga kita yang belum menunaikan ibadah haji dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa juga menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban. Dan ini pun merupakan napak tilas dari perjalanan seorang manusia besar, Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa kurang lebih 80 tahun lamanya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Rabbaku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang saleh. Dengan kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam memohon buah hati, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Selama 80 tahun menikah, akhirnya baru dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ismail alaihissalam. Namun ujian datang dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam belum selesai. Anak yang diidam-idamkan dan dicintai tumbuh menjadi anak yang cerdas dan menyenangkan. Ternyata diminta oleh Allah untuk dijadikan sebagai kurban. Allah tidak meminta harta, tidak meminta kambing, tidak meminta sapi ataupun yang lain, tetapi Allah meminta sesuatu yang paling berharga dan yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim dengan kecintaan, keridhaan Allah kepada dirinya jauh lebih penting dari apapun. Apa saja yang ia miliki, apa saja yang ia cintai, kalau diminta oleh Allah, maka kalau diminta oleh Allah akan diberikan sepenuhnya. Suatu malam Nabiullah Ibrahim bermimpi melihat anaknya disembelih oleh dirinya. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan kepada anak semata wayangnya Ismail alaihissalam, Ya bunayya, inni ara fil manami, inni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku, saya diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Coba pikirkan anakku, bagaimana perasaanmu, bagaimana pendapatmu? Karena Nabi Ismail, sebagaimana akar namanya mendengar, Ismail kemudian menjawab, Ya abati if'al ma tu'maru satajuduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, lakukan segera perintah Allah, jangan engkau tunda, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya, pakaikan baju anakmu, saya akan berangkat berdua, berangkat menuju ke Jabal Kurban di Mina. Sampai di sana, Ibrahim hanya mampu mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dipalingkan matanya, dibaringkan anaknya di atas pahanya. Ismail berkata, Ayah, ikatlah kedua tanganku,
Jangan sampai saya kesakitan dan mengamuk yang akhirnya akan menyakiti badan ayah. Ayah, jangan tatap wajahku. Jangan sampai muncul perasaan iba dan engkau tidak jadi menjalankan perintah Allah. Ayah, sampaikan salamku kepada ibuku. Belum sempat saya membalas jasanya, belum sempat saya mengabdi kepadanya. Insya Allah di hari kemudian kelak saya akan melayaninya, saya akan menjadi pelayan baginya. Cukup pesan Ismail, air mata tumpah menyaksikan keduanya. Akan terjadi penyembelihan yang besar. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Ibrahim kecuali mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedang sudah terhunus, siap-siap akan memenggal kepala anak sematawayangnya yang kurang lebih 86 tahun dinantikan. Kemudian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat semua menangis. Malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan manusia, selamatkan Ismail, selamatkan Ibrahim. Dia telah membuktikan ketaatannya. Dia telah membuktikan bahwa dia ridho akan perintahmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima, mengabulkan doa para malaikat dan makhluk yang ada di langit. Kemudian menggantikannya dengan seekor kibas. Ibrahim menarik pedangnya, yang ternyata yang disembelih adalah leher seekor kibas yang besar. Menyaksikan kejadian itu, Ismail hanya bisa berteriak takbir, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamdu. Setelah itu Ibrahim alaihissalam dan Ismail pulang ke rumahnya dengan ucapan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Hajar yang menunggu di rumahnya dengan perasaan sedih karena dia tahu anaknya akan hilang, anaknya akan mati disembelih ayahnya karena memenuhi perintah Allah. Begitu mendengarkan suara suaminya bersama suara anaknya mengumandangkan takbir, ia pun menangis terharu sedih bercampur bahagia sambil juga mengucapkan kalimat-kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut akal sehat, Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah. Tapi Ibrahim melabrak semua itu. Norma akal sehat dilawannya. Demi mengharapkan ridha Allah, beliau lebih memilih cinta kepada Allah melebihi cinta kepada anaknya, cinta kepada keluarga, dan cinta kepada segalanya. Oleh karena itu, hari ini khatib mengajak, mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, wahai orang tuaku yang berstatus ayah, ambillah pelajaran kepada sosok ayah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya saja rela beliau korbankan demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan mengkorbankan anak kita, melainkan hanya binatang seperti kambing, sapi, dan juga domba. Man kana lahu sa'atan wa lam yudakhi falam yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim. Yang kedua, wahai orang tuaku yang berstatus ibu, ambillah pelajaran pada istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak akan melarang suaminya menyembelih anaknya ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika suami akan menyumbang ke masjid, ke pesantren, berkurban, tapi justru istrinya yang banyak bicara dan marah-marah, maka kejelekannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa khairun? Qala allati tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara
wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Yang ketiga, wahai saudaraku yang berstatus anak, ambillah pelajaran pada Nabi Ismail alaihissalam. Beliau adalah anak yang berbakti, anak yang saleh. Beliau tidak akan pernah takut leher akan terpisah dengan tubuhnya, jikalau itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga perintah kedua orang tuanya. Ridallahi fi ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murkahnya Allah tergantung kepada murkahnya kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli